bagi kami semua Tuhan. Engkau Tuhan yang biasa dinyatakan lewat hari ini Tuhan. Engkau bangkit Tuhan, Engkau mengalahkan maut Tuhan. Karena lewat kejadian inilah kami semua bebas dari segala belenggu-belenggu dosa kami Tuhan. Terima kasih Engkau sudah dahsyat dan luar biasa. Terimalah puji-pujian kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami kita berdoa. Haleluya. Amin. Dimanapun kalian berada, saya undang semua saudara-saudari untuk bangkit berdiri. Kita mau bernyanyi untuk Tuhan kita. Kita mau bersuka cita untuk menyambut Tuhan kita. Haleluya. Kita mau menyambut Tuhan kita adalah anak Allah dan bernama Yesus.
karena Dialah Tuhan yang layak untuk disembah, Dialah Tuhan layak yang untuk dipuji. Mari kita angkat satu pujian yang menyatakan hanya Tuhan yang kita perlu di dalam hidup ini. Setiap saat, setiap waktu, dimanapun kita berada, hal apapun yang terjadi, kita harus ingat bahwa Tuhanlah yang selalu memberikan kebaikan, kebajikan bagi kita semua. Setiap saat, setiap waktu, hanya Kau Tuhan yang aku perlu. Penyertaan-Mu, kekuatan-Ku yang menjadi doaku. Tak pernah Kau kecewakan hidupku. Kau selalu menjawab doa kami, Tuhan. Selalu menjawab setiap doaku. Ku bersyukur dengan segenap jiwaku, sebab Kau Tuhan yang menjaga hidupku. Kita angkat pujian ini dalam bahasa Mandarin. Saya percaya setiap jemaat bisa menyanyikannya. 日月是笑，夜夜挂虑，唯有你上帝是我所需要，因你的同在有大能大力，应许我一切所求。不曾是我，不曾是我失了盼望而蒙羞。我说祷告，依旧的你会成就。匍匐在地，叫这全心来赞美，因你是主，是我生命的看顾。Kita angkat pujian lagi dari awal. Setiap saat,
istimewakan hidupku. Kau Selalu menjawab setiap doaku. 匍匐在你脚前，全心来赞美。因你是主，是我生命的看顾。Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Inilah penyembahan kami dan hati kami Tuhan. Kami sangat-sangat bersyukur Tuhan atas kebaikan yang Kau berikan pada kami Tuhan. Dan sebentar kami ingin tenangkan hati kami ingin duduk diam mendengarkan firman Tuhan Tuhan. Terima kasih ya Bapa, hanya di dalam nama-Mu Tuhan kami bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu, Saudara yang kasih oleh Tuhan. Kita bersyukur buat hari ini, hari yang luar biasa. Dan sebelum saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan, saya ucapkan selamat Paskah bagi kita semua yang merayakannya hari ini. Karena saya yakin dan percaya di saat Paskah seperti ini, hal-hal yang luar biasa, berkat-berkat Tuhan yang baru akan Tuhan curahkan dalam setiap kehidupan kita. Katakan amin Bapak Ibu. Mari kita tundukkan kepala sebelum kita bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan di hari yang luar biasa ini. Bapa surga, terima kasih buat anugerah-Mu. Engkau sudah mati dan bangkit bagi kami Tuhan Yesus. Itu semua karena anugerah Tuhan. Engkau Bapa yang telah memberikan anak-Mu yang tunggal itu, Yesus Kristus, untuk kami, sehingga Dia Engkau relakan Tuhan Yesus mengorbankan dirinya, nyawanya, mati di atas kayu salib dan bangkit pada hari yang ketiga. Dan hari ini kami merayakan kebangkitan Yesus Kristus dari kematian. Kami yakin dan percaya hal-hal yang luar biasa telah Tuhan siapkan bagi kami umat yang percaya kepada Tuhan. Bahkan di bulan April ini kami yakin dan percaya berkat yang baru, anugerah yang baru, mujizat-mujizat akan terjadi dalam setiap kehidupan kami. Berkati semua umat-Mu yang akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami doa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, kita bersyukur terutama kita memasuki bulan April yang luar biasa ini. Saya yakin dan percaya hal-hal yang luar biasa akan Tuhan nyatakan lagi dalam setiap kehidupan kita. Berkat yang baru, anugerah yang baru. Saya yakin di bulan April ini semuanya sudah Tuhan siapkan bagi saya dan saudara yang kasih oleh Tuhan, yang tetap setia dan percaya kepada Tuhan yang adalah di dalam Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Katakan amin Bapak Ibu. Hari ini saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan dengan satu tema khotbah saya, makna kebangkitan Kristus bagi orang percaya. Mari Bapak Ibu kita buka dari 1 Korintus 15 ayat 12 sampai 20 sebagai pengantar khotbah saya di hari yang luar biasa ini. 1 Korintus 15 ayat 12 sampai 20. Demikian kebenaran firman Tuhan. Saya ajak setiap Bapak Ibu yang ada di rumah yang sedang mengikuti ibadah ini untuk membuka Alkitab kita masing-masing. Mari Bapak Ibu kita baca bersama-sama. Jadi bila mana kami beritakan bahwa Kristus dibangkitkan dari antara orang mati, bagaimana mungkin ada di antara kamu yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati? Kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. 14.
Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sia juga kepercayaan kamu. Lebih daripada itu, kami ternyata berdusta terhadap Allah, karena tentang Dia kami katakan bahwa Ia telah membangkitkan Kristus, padahal Ia tidak dibangkitkannya. Kalau andai kata benar bahwa orang mati tidak dibangkitkan. Ayat yang berikutnya 16 Bapak Ibu. Sebab jika benar orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu, dan kamu masih hidup dalam dosamu. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Ayat 19, jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. 20 Bapak Ibu terakhir. Tetapi, perhatikan baik-baik. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Katakan amin Bapak Ibu. Dikatakan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, kalau Yesus yang kita sembah, kalau Yesus yang kami beritakan kepada setiap kita Bapak Ibu yang ada saat ini tidak dibangkitkan, maka dia katakan, Rasul Paulus berkata bahwa dia adalah seorang pendusta. Tetapi dikatakan ayat 20, tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati. Katakan amin Bapak Ibu, sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Puji Tuhan Bapak Ibu, kita punya Allah yang luar biasa. Kita harus bersyukur kepada Bapa di surga karena Dia telah memberikan anaknya yang tunggal. Itulah Yesus Kristus untuk datang ke dunia ini. Dia lahir ke dunia ini, Dia juga rela mati di atas kayu salib. Demi apa Bapak Ibu? Demi saya dan Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Demi keselamatan kita, demi kehidupan kita di dunia ini dan juga di masa yang akan datang Bapak Ibu. Karena Yesus yang kita sembah bukan hanya mati, namun Ia bangkit dari kematiannya. Buktinya apa Bapak Ibu? Bahwa orang-orang percaya saat ini, saya dengan Bapak Ibu yang sedang mengikuti ibadah ini, adalah orang-orang yang memperingati, yang bersyukur bahwa ada Allah yang kita sembah di dalam Yesus Kristus. Dia rela mati di dunia ini Bapak Ibu, demi menanggung dosa-dosa saya dan Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Dan kita memperingati hari kebangkitan Yesus Kristus seperti saat ini. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kebangkitan Yesus yang kita peringati saat ini memberikan pengharapan yang baru bagi saya dan Saudara yang kasih Tuhan yang percaya kepadanya. Karena apa Bapak Ibu? Karena pengharapan kita bukan saja pada kebangkitan tubuh kita pada akhir zaman nanti, tetapi melalui kebangkitan Yesus yang kita peringati dan yang kita percayai, hidup kita ada dalam jaminan Tuhan yang luar biasa. Katakan amin. Melalui kebangkitan Yesus juga Bapak Ibu membuat kita tidak perlu terlalu khawatir dalam menghadapi kehidupan kita di dunia saat ini Bapak Ibu. Karena apa? Karena maut telah dikalahkan, kuasa iblis telah dihancurkan oleh kuasa Yesus Kristus. Kuasa iblis sudah dihancurkan di bawah salib Kristus. Katakan amin. Itu sebabnya jemaat terkasih dalam Tuhan, siapapun Bapak Ibu yang ada saat ini, yang sedang merayakan Paskah, yang sedang mengikuti ibadah ini, yuk mari kita tetap semangat dalam mengiring Tuhan. Kita tetap semangat di dalam menjalani kehidupan kita. Biar lewat Paskah yang kita rayakan saat ini Bapak Ibu, kita tetap semangat di dalam Tuhan. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita Bapak Ibu, percaya dan yakinlah bahwa Allah selalu ada bersama dengan saya dan saudara yang kasih Tuhan. Katakan amin. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, apa makna kebangkitan Kristus bagi kita yang percaya kepadanya? Saya mencatat ada 3 hal Bapak Ibu. Yang pertama, makna kebangkitan bagi kita yang percaya kepadanya adalah, yang pertama Bapak Ibu, catat baik-baik, membuktikan bahwa maut telah dikalahkan. Lewat kematian Kristus di kayu salib Bapak Ibu, lewat kebangkitannya, bahwa itu membuktikan bahwa Allah kita adalah Allah yang berkuasa, Allah yang hidup, Allah yang luar biasa. Membuktikan bahwa maut telah dikalahkan, kuasa kematian itu telah dikalahkan oleh Yesus Kristus. Katakan amin. Makanya Roma 6 ayat 9 dikatakan apa? Karena kita tahu, Roma 6 ayat 9, karena kita tahu, saya dengan Bapak Ibu tahu bahwa Kristus sesudah Ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi. Maut tidak berkuasa lagi atas Dia. Puji Tuhan. Ini adalah hal yang luar biasa, satu sukacita besar bagi kita yang percaya kepada Yesus Kristus. Saudara, satu hal yang perlu kita tahu, satu hal yang perlu kita
Ketahui Bapak Ibu bahwa banyak orang di luar sana yang tidak percaya kepada Yesus Bapak Ibu, bahwa berkata bahwa Yesus itu tidak bangkit pada hari ketiga. Terserah mereka mau berkata apapun, tapi lihat Bapak Ibu, bagi kita orang percaya Yesus mati, tetapi pada hari yang ketiga dia benar-benar bangkit dari kubur. Katakan amin Bapak Ibu. Tuhan Yesus hidup karena dia berkuasa atas alam maut Bapak Ibu. Yesus telah menang atas musuh besar manusia, yaitu yang namanya kematian. Siapapun pasti takut dengan yang namanya kematian, tetapi Yesus sudah mengalahkan kematian itu Bapak Ibu. Makanya 1 Korintus 15 ayat 54 berkata begini, dan sesudah yang dapat binasa itu mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Ini yang dilakukan oleh Yesus, bahwa kematian, maut itu telah dikalahkan dengan kebangkitan Yesus Kristus. Itu sebabnya saudara yang kasih Tuhan, ingat baik-baik bahwa kematian Yesus di kayu salib adalah untuk menghapus segala dosa-dosa kita, untuk menghapus segala air mata kita, untuk menghancurkan segala penderitaan kita, untuk menyelesaikan segala apapun beban masalah kita yang ada di dunia ini. Yesus rela mengorbankan dirinya Bapak Ibu sampai mati di atas kayu salib, agar saya dengan Bapak Ibu yang percaya kepada Dia tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Katakan amin. Dan berita kebangkitan Yesus Kristus Bapak Ibu yang kita peringati saat ini membuktikan bahwa maut telah dikalahkan oleh Yesus Kristus. Artinya apa Bapak Ibu? Kuasa maut tidak berkuasa lagi atas hidup kita orang yang percaya kepada Tuhan. Itu sebabnya saudara yang kasih Tuhan, yuk mari kita semakin dekat kepada Tuhan. Mari kita semakin serius di dalam mengikut Tuhan. Mari kita bersyukur karena Yesus kita adalah Allah yang luar biasa. Katakan amin Bapak Ibu. Yesus kita adalah Allah yang sangat peduli atas kehidupan kita. Jadi yang pertama Bapak Ibu, apa makna kematian Yesus Kristus bagi saya dan saudara yang kasih Tuhan? Yang pertama, membuktikan bahwa maut telah dikalahkan lewat kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Yang kedua Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, apa yang kita maknai lewat kematian kebangkitan Yesus Kristus bagi saya dan saudara yang kasih Tuhan? Yang kedua, lewat kebangkitan Yesus Kristus, yang pertama tadi membuktikan bahwa maut telah dikalahkan. Yang kedua Bapak Ibu, memberikan pengharapan bagi orang yang percaya kepada Tuhan. 1 Petrus 1 ayat 3 dan sampai 5 dikatakan apa? Terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Ayat 4-nya apa dikatakan? Untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu. Artinya bagi saya dan Bapak Ibu yang sudah percaya kepada Yesus, ada mahkota, ada sorga yang sedang menantikan kita. Ketika kita sudah tidak ada lagi di dunia ini Bapak Ibu, ada sorga yang menantikan kita nanti saat kita dipanggil oleh Tuhan. Ayat 5 dikatakan apa? Yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu. Makanya saya pernah berkhotbah Bapak Ibu, kita harus tetap kerjakan keselamatan kita. Jangan sampai ada yang gugur iman percaya kita di hadapan Tuhan. Saat kita ada di dunia ini Bapak Ibu, apapun persoalan yang kita hadapi, jangan pernah tinggalkan Tuhan. Katakan amin. Karena Yesus sudah mati dan bangkit bagi saya dan saudara yang kasih Tuhan. Yesus sudah mengorbankan dirinya demi keselamatan saya dan saudara yang kasih Tuhan. Bukan hanya untuk keselamatan kita, tapi kehidupan kita ada dalam jaminan Tuhan. Makanya 5 dikatakan apa? Yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu. Sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada akhir zaman. Artinya apa Bapak Ibu? Ada pengharapan setelah kita tidak ada lagi di dunia ini Bapak Ibu. Itu pengharapan apa? Ada sorga yang menantikan saya dan saudara yang kasih Tuhan. Kalau kita perhatikan Bapak Ibu, umur kita berapa sih di dunia ini? Berapa tahun gitu maksud saya. Tapi setelah kita dipanggil Tuhan, setelah kita tidak ada lagi di dunia ini, kemana selanjutnya kehidupan kita yang kemudian? Ini yang paling penting Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan. Yang paling penting adalah ketika saya dengan Bapak Ibu percaya kepada Yesus Kristus dan terima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi, ada sorga sebagai jaminan hidup kekal bagi saya dan saudara yang kasih Tuhan. Lihat saudara yang kasih Tuhan, jika kematian saja dapat dikalahkan oleh Yesus, berarti kita tidak perlu ragu lagi untuk mengikuti Dia, dan tidak perlu takut lagi, tidak perlu lagi bimbang untuk tetap setia di dalam mengiringi Yesus. Katakan amin.
Karena hanya di dalam Yesuslah ada pengharapan bagi kita. Hanya dalam Yesus ada keselamatan yang luar biasa. Baik untuk hidup yang sekarang ini di dunia yang kita sedang jalani ini Bapak Ibu, maupun kehidupan yang akan datang. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, saya selalu berkata, apapun yang sedang terjadi saat ini, apapun masalah yang sedang kita hadapi, persoalan apapun yang sedang Bapak Ibu hadapi sampai detik ini, mungkin Bapak Ibu, doa-doa Bapak Ibu belum dijawab oleh Tuhan. Tetapi mari kita semakin dekat, semakin kuat di dalam Tuhan. Karena saya yakin dan percaya Bapak Ibu, ketika kita setia di dalam Tuhan, ketika kita tetap kuat di dalam Tuhan, maka ketakutan dan kekhawatiran tidak akan pernah menghantui kehidupan kita. Jangan pernah takut dan khawatir Bapak Ibu, karena kita punya Yesus yang sanggup menolong saya dan saudara yang kasih oleh Tuhan. Katakan amin. Kalau mau saja Bapak Ibu, Dia kalahkan, Yesus kalahkan. Saya yakin dan percaya bahwa segala persoalan kita, kebutuhan kita, sakit penyakit Bapak Ibu, mungkin bisnis Bapak Ibu, masa depan setiap kita masing-masing, pribadi lepas pribadi, mungkin anak-anak muda yang belum mendapat jodoh atau pasangan hidup, jangan pernah takut, jangan pernah khawatir, karena Yesus Allah kita adalah Allah yang sanggup memberikan, menyediakan segala sesuatu yang kita butuhkan. Katakan amin. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, ingatlah selalu bahwa kuasa ada di tangan Tuhan. Ingat Bapak Ibu, berita kebangkitan Yesus Kristus memberikan kepada kita pengharapan dan kemenangan yang luar biasa. Katakan amin. Karena kita punya Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Dan bagi Dia tidak ada yang mustahil. Dia Allah yang berkuasa Bapak Ibu atas kehidupan kita saat ini, bahkan untuk kehidupan kita masa yang akan datang. Jika mungkin Bapak Ibu saat ini doa-doa Bapak Ibu belum dijawab oleh Tuhan, jangan pernah putus asa. Jika mungkin ada Bapak Ibu yang saat ini sedang sakit, katakan dengan iman, oleh bilur-bilur Tuhan Yesus Kristus, sakit penyakitmu disembuhkan oleh Tuhan saat ini. Katakan amin. Darah Yesus, bilur-bilur Tuhan Yesus itu berkuasa untuk menyembuhkanmu, menyelamatkanmu. Tidak ada sakit penyakit apapun yang dapat membuat kita jatuh, membuat kita jauh dari Tuhan. Tetapi jika kita yakin dan percaya, lewat iman percaya kita kepada Tuhan, jika Bapak Ibu ada yang sakit saat ini, yakini dan imani. Katakan bersama dengan saya, oleh bilur-bilur Tuhan Yesus Kristus, sakit penyakitku disembuhkan oleh Tuhan. Maka kita berkata, jadilah sesuai dengan imanmu Bapak Ibu. Jika itu yang kita lakukan, saya yakin dan percaya, sakit penyakit yang kita derita pasti disembuhkan oleh Tuhan. Katakan amin. Jika Bapak Ibu sedang berkekurangan secara keuangan, katakan kepada Tuhan, Tuhan aku sedang butuh ini, keuanganku sedang ada bermasalah. Serahkan semua kepada Tuhan. Karena apa Bapak Ibu? Firman Tuhan sudah menjamin semuanya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, sekali lagi, apa makna kebangkitan Kristus yang kita peringati saat ini? Yang pertama, membuktikan bahwa maut telah dikalahkan oleh Yesus Kristus lewat kebangkitannya. Yang kedua Bapak Ibu, memberikan pengharapan bagi saya dan saudara yang kasih Tuhan yang tetap percaya kepada Tuhan. Karena saya yakin dan percaya Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, anugerah Tuhan cukup bagi saya dan saudara yang kasih Tuhan. Itu sebabnya sekali lagi Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, yuk kita tetap berharap kepada Tuhan lewat momen Paskah yang kita peringati saat ini. Jangan pernah takut, karena ingat sekali lagi, Yesus mati dan Dia bangkit pada hari yang ketiga. Dan saya yakin dan percaya lewat Paskah kali ini yang kita peringati, saya yakin dan percaya ada hal-hal yang luar biasa yang akan Tuhan buat bagi saya dan saudara yang kasih Tuhan. Katakan amin. Yang ketiga Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, apa makna kebangkitan Kristus bagi saya dan saudara yang kasih Tuhan? Yang ketiga, membuktikan bahwa firman-Nya benar. Firman Tuhan ya dan amin. Katakan amin Bapak Ibu. Roma 9 ayat 28 berkata apa? Sebab apa yang telah difirmankan Tuhan Bapak Ibu bagi saya dan saudara yang kasih oleh Tuhan, akan dilakukan Tuhan di atas bumi, sempurna dan segera. Katakan amin Bapak Ibu. Sehingga artinya apa Bapak Ibu? Apa yang difirmankan Tuhan, jika kita yakini, kita imani dan kita percaya sungguh-sungguh, Alkitab menjamin dan Alkitab berkata apa Bapak Ibu? Roma 9 ayat 28, sebab apa yang difirmankannya akan dilakukan Tuhan di atas bumi, bukan di sorga Bapak Ibu, di atas bumi di mana kita berada saat ini Bapak Ibu, sempurna dan segera. Artinya ketika Tuhan berfirman kepada saya dan saudara kasih Tuhan, ketika kita mendapat satu rema kebenaran firman Tuhan, dan ketika firman Tuhan itu kita iakan dan kita aminkan Bapak Ibu, saya yakin dan percaya firman itu akan menjadi bagian hidup kita dan digenapi dalam setiap kehidupan kita yang percaya kepada Tuhan. Katakan amin. Saat Yesus ada di muka bumi ini Bapak Ibu bersama-sama dengan para muridnya, seringkali Bapak Ibu kalau baca di dalam kebenaran firman Tuhan perjanjian baru, seringkali murid-muridnya tidak percaya akan apa yang dikatakan oleh Yesus kepada mereka.
Dan saat Yesus mati Bapak Ibu, dan dia bangkit pada hari yang ketiga, barulah para murid mengerti akan semua perkataan Yesus selama mereka ada bersama-sama dengan Tuhan Yesus 3,5 tahun mereka pelayanan bersama Yesus. Baru saat itu mereka mengerti, oh ini rupanya yang diperkatakan oleh Yesus. Artinya apa Bapak Ibu? Apa yang diperkatakan oleh Yesus kepada murid-muridnya terbukti semuanya. Dia mati dan pada hari yang ketiga dia bangkit. Mungkin Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, kita yang percaya kepada Tuhan, mungkin bisa saja iman percaya kita atau kepercayaan kita kepada Tuhan saat ini mungkin ada seperti para murid Tuhan. Ada yang mungkin masih ragu apa iya, apa benar, apa yang difirmankan Tuhan. Mungkin Bapak Ibu tidak percaya akan firman Tuhan yang Bapak Ibu dengarkan. Tetapi dengarkan baik-baik Bapak Ibu. Satu hal yang pasti dan harus saya perkatakan dari mimbar ini Bapak Ibu, bahwa kebangkitan Yesus memberikan kepastian kepada saya dan saudara yang kasih Tuhan, memberikan kepastian hidup bahwa apa yang difirmankan Tuhan, jika kita katakan iya dan kita terima dengan iman percaya kita, saya yakin dan percaya setiap firman yang kita dengarkan itu bisa menjadi bagian hidup kita. Katakan amin. Jangan pernah ragukan kebenaran firman Tuhan. Lihat Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, yang seringkali membuat firman Tuhan tidak terjadi, yang seringkali membuat mujizat tidak terjadi dalam kehidupan kita karena ketidakpercayaan kita kepada setiap firman Tuhan. Kita mengelola dengan pikiran kita. Kita berkatakan apa iya? Masa iya sih? Ini Bapak Ibu, saya mau berkatakan bahwa ketika kita mendengarkan firman Tuhan, jadilah iman seperti anak kecil Bapak Ibu. Artinya jadilah kita berpikir seperti anak-anak yang masih polos. Ketika kita berbuat seperti anak-anak yang tidak banyak akal-akalan Bapak Ibu, tetapi kita ketika mendengarkan firman Tuhan kita katakan, iya ini firman Tuhan menjadi bagian hidup saya, iya ini akan menjadi bagian keluarga saya, iya ini firman Tuhan akan menjadi bagian bisnis saya, maka mujizat Tuhan pasti terjadi dalam setiap kehidupan kita. Katakan amin. Lihat Bapak Ibu sekali lagi bahwa kebangkitan Yesus memberikan kepastian kepada kita bahwa semua firman Tuhan itu ya dan amin. Artinya firman yang disampaikan Tuhan adalah benar adanya dan akan selalu digenapi oleh Tuhan dalam kehidupan kita yang percaya kepada Tuhan. Katakan amin Bapak Ibu. Makanya Lukas 24 ayat 6 sampai 7 dan 8 dikatakan apa? Ia tidak ada di sini, ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika ia masih di Galilea. Ini adalah firman Tuhan yang dikatakan ketika Yesus berkata-kata dengan para muridnya. Ayat 7, yaitu bahwa anak manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan dan akan bangkit pada hari yang ketiga. Ayat 8-nya menarik. Maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu. Kadang-kadang saya bilang ini para murid suka telat dia mikirnya Bapak Ibu. Jangan sampai pikiran kita seperti para murid. Firman Tuhan seringkali kita kelola dengan telat. Karena apa Bapak Ibu? Karena kita pikirkan dulu, kita kelola oleh pikiran kita. Tetapi saya sarankan dan saya himbau setiap kita Bapak Ibu, ketika kita mendengarkan firman Tuhan, ketika ada firman Tuhan berbicara kepada setiap pribadi kita, kita aminkan dan kita katakan yes, firman Tuhan ini untuk saya. Jangan pernah lemparkan firman Tuhan untuk orang-orang yang sekitarmu. Katakan amin. Ambil dan terima firman itu sehingga lewat firman Tuhan yang kita baca, lewat firman Tuhan yang diberikan Tuhan kepada kita, itu menjadi rema dan menjadi bagian hidup kita sehingga hidup kita diberkati oleh Tuhan. Katakan amin Bapak Ibu. Ingat saudara yang kasih Tuhan, momen Paskah yang kita rayakan saat ini mengingatkan kita sekali lagi bahwa Yesus Tuhan kita hidup. Katakan amin. Karena dia hidup Bapak Ibu, maka pengharapan kita kepada Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Katakan amin Bapak Ibu. Itu sebabnya Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, yuk, Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup. Yesus Tuhan yang memegang kendali atas seluruh kehidupan kita. Yesus Tuhan yang memegang kendali atas masa depan saya dan saudara yang kasih Tuhan. Katakan amin. Kita harus percaya bahwa Allah memiliki rancangan yang indah bagi masa depan saya dan saudara yang kasih oleh Tuhan. Yesus punya rancangan yang luar biasa untuk masa depan kita Bapak Ibu. Bapak Ibu jangan takut. Tuhan punya rancangan yang indah bagi anak-anak kita. Katakan amin. Tuhan punya rancangan yang indah untuk orang-orang yang kita kasihi. Katakan amin. Tuhan punya rancangan yang indah buat rumah tanggamu Bapak Ibu. Kalaupun saat ini mungkin ada rumah tanggamu dalam kondisi tidak baik, kurang harmonis antara suami dengan istri, mari serahkan kepada Tuhan. Ayo suami-suami, bawa keluargamu datang kepada Tuhan. Ayo istri dan anak-anak, satu keluarga datang kepada Tuhan, berdoa bersama-sama, serahkan semua kehidupanmu. Saya yakin dan percaya rumah tanggamu pasti diberkati oleh Tuhan. Katakan amin. Ingat Bapak Ibu, anugerah Tuhan cukup untuk saya dan saudara yang kasih Tuhan untuk menjalani kehidupan kita saat ini. Karena apa Bapak Ibu? Karena hanya dalam Yesus ada jaminan masa depan kita yang penuh dengan pengharapan. Katakan amin.
Yang Tuhan mau Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, supaya kita tetap setia mengiringi Yesus. Kita tetap setia melakukan kebenaran firman Tuhan. Baca firman Tuhan. Buatlah mesbah doa di rumah kita masing-masing. Pujilah Dia, sembahlah Dia Bapak Ibu. Lihat Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, berapa banyak kuota yang kau habiskan, kuota internet yang kau habiskan bukan untuk memuji Tuhan atau bukan untuk melihat hal-hal yang baik dari Tuhan. Tapi berapa banyak kuota yang kita habiskan untuk hal-hal yang sia-sia. Saya tidak larang Bapak Ibu, saya tidak salahkan Bapak Ibu, atau saya tidak boleh berkata bahwa saudara tidak boleh melihat hal-hal yang ada di dunia ini. Tidak Bapak Ibu, tetapi yuk kita pergunakan segala yang ada untuk membuat iman percaya kita semakin maju dalam Tuhan. Sekali lagi Bapak Ibu, yang Tuhan mau agar kita tetap setia di dalam mengiring Tuhan. Karena di luar Yesus Bapak Ibu, ingat sekali lagi, firman Tuhan berkata, di luar Yesus kita tidak bisa berbuat apa-apa. Katakan amin. Mari Bapak Ibu kita serahkan keluarga kita, pekerjaan kita, bisnis Bapak Ibu, pribadi Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, anak-anak muda di dalam Tuhan, serahkan kehidupanmu kepada Tuhan. Karena saya yakin dan percaya, jika kita percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan punya rancangan yang indah buat masa depan kita, saya yakin dan percaya apapun yang terjadi dalam kehidupan kita akan tetap maju di dalam mengiring Tuhan. Katakan amin. Itu sebabnya Yeremia 29 ayat 11 berkata begini, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Katakan amin Bapak Ibu. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu, Tuhan punya rancangan tersendiri buat kehidupan kita, buat pribadi kita masing-masing. Tuhan punya rancangan buat rumah tangga yang dikasih oleh Tuhan. Tuhan punya rancangan buat setiap pribadi kita yang sedang mengikuti ibadah online saat ini. Tidak kebetulan Bapak Ibu ada di sekarang mengikuti ibadah saat ini. Saya yakin dan percaya selalu ada maksud dan rencana Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Saudara, mari kita selalu bersyukur dan berserah kepada Tuhan. Sekali lagi Bapak Ibu, kalau dirinya saja, yaitu Yesus korbankan demi keselamatan kita, apalagi masalah kita di dunia ini Bapak Ibu, saya yakin dan percaya pasti itu akan selalu menolong kita tepat pada waktunya. Katakan amin. Dan percayalah Bapak Ibu, bahwa Tuhan juga akan memberikan jalan keluar atas setiap masalah atau persoalan yang sedang kita hadapi saat ini. Karena apa Bapak Ibu? Salib dan darah Yesus menjadi jaminan bagi saya dan saudara yang kasih oleh Tuhan. Jangan pernah bermain-main dengan dosa Bapak Ibu saudara yang kasih oleh Tuhan. Kalau mungkin bulan Maret banyak kali kita gagal dalam mengiring Tuhan, yuk kita perbaharui iman percaya kita. Kita perbaharui cara ibadah kita di dalam mengiring Tuhan Bapak Ibu. Apapun masalah yang sedang kita hadapi saat ini, jangan pernah lari dari persekutuan dari Tuhan. Jangan pernah meninggalkan Tuhan Bapak Ibu. Ingat sekali lagi Bapak Ibu, di luar Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Itu sebabnya jemaat kekasih dalam Tuhan, siapapun Bapak Ibu yang sedang mendengarkan atau mengikuti ibadah kita saat ini, mari kita serahkan kepada Tuhan seluruh kehidupan kita. Karena Yesus sudah selesaikan semua persoalan kita di atas kayu salib. Ketika Yesus berkata sudah selesai, itu artinya apa Bapak Ibu? Semua persoalan kita di dunia ini sudah ditanggung oleh Yesus Kristus. Sudah ditanggung dan dihancurkan lewat kematian Yesus Kristus di kayu salib. Yang Tuhan mau Bapak Ibu saudara yang kasih oleh Tuhan, apapun persoalan kita hari ini, yuk mari kita datang kepada Tuhan. Suami istri, mungkin kau sedang punya pergumulan tersendiri saat ini yang belum juga ada jalan keluarnya. Mari bergandeng tangan. Suami gandeng tangan istrimu, gandeng tangan anak-anakmu jika kalian bersama saat ini beribadah. Mari serahkan kepada Tuhan. Dan saya yakin dan percaya Alkitab berkata, di mana 2-3 orang berkumpul dalam nama Tuhan, Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Dan kalaupun kau Bapak Ibu sedang sendirian saat ini, pribadimu sedang sendirian beribadah kepada Tuhan bersama dengan kita saat ini, yuk mari angkat kedua tanganmu kepada Tuhan. Katakan, Tuhan terima kasih, aku percaya bahwa Yesus mati dan bangkit untukku. Katakan amin Bapak Ibu. Itu sebabnya Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan, darah dan tubuh Tuhan telah tersedia bagi saya dan saudara yang kasih Tuhan. Nanti Bapak Ibu, kita akan makan tubuh dan minum darah Yesus Kristus yang akan dipimpin oleh Bapak Gembala kita. Biar kiranya lewat momen Paskah kali ini Bapak Ibu, yuk kita semakin dekat kepada Tuhan. Kalau sekali lagi saya katakan, kalau di bulan Maret yang lalu kita mengalami kegagalan, yuk kita perbaiki. Di bulan April ini kita punya komitmen tersendiri bahwa di bulan April ini kita semakin lebih baik lagi dalam mengiringi Tuhan. Lakukan pekerjaanmu, lakukan bisnismu dengan baik. Saya yakin dan percaya jika kita sertakan Tuhan, anugerah Tuhan, berkat Tuhan pasti Tuhan curahkan dalam setiap kehidupan kita. Biar kiranya lewat
momen Paskah ini, hidup kita semakin kuat di dalam Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati setiap kita yang sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini Bapak Ibu. Doa saya menyertai setiap Bapak Ibu. Jika ada engkau yang sakit hari ini, mari angkat kedua tanganmu, katakan kepada Tuhan, Tuhan, ini penyakitku, aku mau disembuhkan. Dan aku percaya oleh bilur-bilur Tuhan Yesus Kristus, aku disembuhkan oleh Tuhan. Jika engkau sekarang berkekurangan secara keuangan, angkat kedua tanganmu, serahkan apa yang menjadi kebutuhanmu, apa yang menjadi kebutuhan bisnismu. Saya yakin dan percaya, Alkitab berkata, Allahku akan mencukupkan segala kebutuhanku menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Jika kita percayakan kebenaran firman Tuhan, maka semuanya jadi dan digenapi dalam setiap kehidupan kita. Katakan amin. Mari kita tundukkan kepala Bapak Ibu, kita berdoa. Bapak surga, terima kasih buat anugerah Tuhan. Kami bangga punya Allah yang luar biasa. Di momen Paskah ini Bapak, kami serahkan hidup kami kepada Tuhan. Bapak, hamba berdoa, jika ada yang kedapatan saat ini Bapak di rumah mereka masing-masing, ada yang kedapatan sakit, hamba doa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oleh bilur-bilur Tuhan Yesus Kristus, engkau yang sakit, terima dengan iman kesembuhan dari Tuhan. Sakit penyakitmu disembuhkan oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba juga berdoa, jika ada yang sakit saat ini sedang terbaring di rumah sakit jemaatmu di GBI Gregorio atau siapapun Bapa, Tuhan jamah mereka, sembuhkan mereka Tuhan Yesus. Jika ada yang berkekurangan secara keuangan, Tuhan cukupkan kebutuhan mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Karena kami yakin dan percaya, jika Engkau Bapa, anakmu yang tunggal saja Yesus Kau korbankan demi keselamatan kami. Kami yakin dan percaya setiap kebutuhan kami, dan apapun yang kami butuhkan, Tuhan pasti cukupkan dengan berlimpah. Karena kami tahu rancangan Tuhan bagi masa depan kami adalah rancangan yang indah dan luar biasa. Terima kasih Bapak Yesus, surga, berkati semua yang sudah mengikuti ibadah saat ini. Anugerah Tuhan, kasih sayang Tuhan turun atas kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua kita yang diberkati Tuhan bersama-sama berkata, amin. Bapak Ibu, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk masuk dalam perjamuan kudus dan akan dipimpin oleh Bapak Gembala kita. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Oke, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita menghampiri perjamuan kudus. Perjamuan kudus, kita akan sangat bersyukur kepada Tuhan, memuji Tuhan, menyembah Tuhan dengan roh dan kebenaran. Apabila kita mengerti betul apa artinya perjamuan kudus, dari lambang-lambangnya dalam perjanjian lama telah dapat kita ketahui apa berkat Tuhan dalam perjamuan kudus. Tapi dalam perjanjian baru makin jelas keterangan Tuhan tentang sakramen ini. Ajaran Alkitab tentang arti perjamuan kudus adalah sebagai berikut. Perjamuan kudus adalah pernyataan kasih Allah kepada kita orang berdosa dalam hal Kristus telah mati untuk keselamatan kita. Roti dan anggur diberkati itu melambangkan tubuh darah Kristus yang telah dipersembahkan sebagai korban kekafiran untuk keselamatan kita. Roti dan anggur itu melambangkan daging dan darah Kristus yang menjadi roti hidup bagi dunia ini. Barang siapa makan daging, minum darahnya, yaitu yang percaya padanya, menjadi satu dengan dia, akan peroleh hidup yang kekal. Perjamuan kudus ada alat anugerah supaya kita bisa boleh bersekutu dengan Tuhan, tinggal di dalam Dia, Dia di dalam kita, dan juga bersekutu satu sama lain. Perjamuan kudus adalah alat anugerah supaya hidup Kristus bisa mengalir di dalam kita. Perjamuan kudus ada alat anugerah untuk memberikan kesehatan Kristus kepada kita berdasarkan iman kita. Perjamuan kudus ada perjamuan Tuhan untuk sidang jemaat yang dikasihinya, supaya jemaat selalu akan mengingat kasih Tuhan dan hidup senang tiasa di dalam kasih-Nya. Perjamuan kudus adalah materai perjanjian Allah dengan umat manusia, supaya barang siapa yang percaya korban penebusan Kristus akan peroleh selamat dan kekal. Apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada waktu malam ia diserahkan, mengambil roti dan sudah itu ia mengucapkan syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, ambillah,
makanlah. Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatan ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita angkat cawang kita di atas kepala. Demikian juga ia mengambil cawang. Sesudah makan lalu berkata, cawang ini adalah perjanjian baru dimateraikan oleh darahku. Ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Sebab setiap kamu makan roti ini, minum anggur ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang kembali. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oke, Bapak Ibu, saudara kasih Tuhan Yesus Kristus. Mari kita arahkan tangan kita ke atas. Kita akan menerima berkat dari surgawi. Mari kita tutup mata. Seperti firman Tuhan katakan, jika kamu dengan sungguh-sungguh mendengarkan perintah yang kusampaikan pada hari ini, sehingga kamu mengasihi Tuhan Allah, beribadah kepada dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, maka ia akan memberikan hujan untuk tanammu pada masanya. Hujan awal dan hujan akhir. Sehingga engkau dapat mengumpulkan gandummu, anggurmu, minyakmu. Memberi damai sejahtera, keadilan yang akan melindungi dan mengatur hidupmu. Tidak ada lagi kekerasan, kerutuhan, ketukan, sakit penyakit, perceraian, kemiskinan di dalam rumahmu. Ia takkan membiarkan kakimu goyah. Penjagamu tidak akan terlelap. Tuhanlah penjagamu. Tuhanlah naunganmu sebelah tangan kanan. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Dia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Bagimu matahari tidak lagi menjadi penelang pada siang hari. Cahaya bulan tidak lagi memberi terang pada malam hari. Tetapi Tuhan akan menjadi penerang abadi bagimu. Allahmu akan menjadi keagunganmu. Bagimu akan ada matahari yang tidak pernah terbenam. Bulan tidak surut. Sebab Tuhan akan menjadi penerang abadi bagimu. Dan hari-hari perkabungan akan berakhir. Yang paling kecil akan menjadi besar. Yang paling lemah akan menjadi kuat. Sengsara akan dihibur. Tawanan akan dibebaskan. Terkurung akan dilepaskan. Lemuk hati akan dirawat. Setiap hari kamu akan menikmati sukacita abadi menjadi bagianmu. Keluargamu, anak cucumu akan terkenal, terhormat, terpuji dimanapun engkau berada. Dan engkau akan menikmati janji-janji Allah. Engkau akan menjadi mahkota keagungan di tangan Tuhan. Arahkan tanganmu ke atas. Terima damai sejahtera Allah Bapa kami di surga. Kasih Allah tidak berkesudahan. Persekutuan dengan Roh Kudus hari ini sampai Maranatha Yesus datang kembali. Yang percaya dalam nama Tuhan Yesus katakan amin. Haleluya.